Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rakazaki dengan 3 digit NIM terakhir 109 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Kali ini saya akan membahas materi Free RTOS Event Group. Yang pertama, event group itu adalah mekanisme sinkronisasi dalam RTOS yang memungkinkan beberapa task untuk berkomunikasi dan berkoordinasi menggunakan kumpulan Big Flag. Event group penting dalam RTOS karena memungkinkan satu atau lebih task untuk menunggu beberapa kondisi secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan task real time. Lalu konsep dasar dari event group: event bits, flag biner 0 atau 1 yang dapat di-set atau di-reset oleh task maupun ISR. Lalu event group yaitu kumpulan beberapa event bit hingga 24 bit dalam satu struktur data. Sinkronisasi antar task dapat menunggu satu atau beberapa event bit aktif sebelum melanjutkan eksekusi. Setiap bit merepresentasikan kondisi atau kejadian tertentu dalam sistem. Lalu kenapa harus menggunakan event group? Yang pertama itu efisiensi sinkronisasi. Event group memungkinkan sinkronisasi task secara efisien dengan multiple event sekaligus. Satu struktur data ringan maupun mengelola banyak sinyal antar task dan interrupt tanpa overhead yang besar. Yang kedua, mengurangi CPU usage dan simplifikasi signaling. Itu menghindari busy waiting yang memboroskan CPU. Event group menyederhanakan logika sinyal yang kompleks antar task dan interrupt, membuat kode lebih bersih dan sistem lebih responsif. Lalu anatomi event group. Bit flag sebagai switch. Event group menyiapkan kumpulan bit, yaitu bit flags yang merepresentasikan event yang berbeda. Setiap bit bertindak seperti saklar aktif, yaitu 1, atau tidak aktif adalah 0. Task dapat menunggu satu atau beberapa bit sekaligus sebelum melanjutkan eksekusi. Lalu switchboard ke task. Seperti switchboard digital, event group mengarahkan sinyal-sinyal ke task yang sedang menunggu. Ketika bit yang ditunggu aktif, task dibangunkan secara otomatis, yang dimana efisien, terstruktur, dan bebas busy waiting. Lalu API function pada event group. Pada fungsi X event group create itu untuk membuat event group baru. Lalu untuk X event group set bits untuk mengset satu atau lebih event bits dalam event group. Lalu X event group wait bits yaitu menunggu event bits tertentu terset. Lalu X event group clear bits membersihkan event bits yang sudah digunakan. Lalu pemetaan konsep ke API Free RTOS. Selanjutnya, skenario multi sensor. Sensor A, B, dan C mengirim data secara paralel. Setiap sensor mengset bit event group saat data siap. Task utama menunggu semua bit aktif sebelum memproses sebuah data. Lalu task utama menunggu X event group wait bit untuk menunggu semua sensor siap. Data diproses secara sinkron hanya setelah semua event bit terset, memastikan konsistensi data. Lalu sistem arsitektur pada ESP32. ESP32 dual core dan sensor interface. ESP32 memiliki dual core, yaitu Pro CPU dan App CPU yang menjalankan task secara paralel. Setiap core menangani sensor interface seperti I2C, SPI, dan UART, memungkinkan pembacaan multisensor secara bersamaan. Lalu koordinasi task dan interrupt via event group. Event group menjadi jembatan antara interrupt handler dan task utama.
Bit-bit event menandai status sensor dan peripheral sehingga task koordinator dapat menunggu semua sinyal siap sebelum memproses sebuah data. Nah, jebakan memori yaitu the stack size trap. Kesalahan umum dalam sinkronisasi task memberikan stack size terlalu kecil pada task yang menggunakan event group adalah kesalahan yang sering terjadi. Saat task menunggu atau memproses multiple event bits, kebutuhan stack meningkat sehingga signifikan dan tidak terduga. Akibatnya, stack overflow menyebabkan perilaku tak terduga seperti task crash, data korupsi, atau sistem hang tanpa pesan error yang jelas. Debugging menjadi sangat sulit karena gejala muncul jauh dari sumber masalah aslinya. Lalu optimasi memori, itu menentukan sweet spot. Sebelum optimasi, stack size berlebihan menyebabkan pemborosan memori heap. Task sinkronisasi sering dialokasikan stack terlalu besar tanpa analisis kebutuhan aktual, mengakibatkan sistem kehabisan memori. Lalu setelah optimasi, gunakan tools debugging yaitu UX Task Get Stack High Watermark untuk menganalisa penggunaan stack aktual. Sesuaikan stack size berdasarkan data nyata dan hindari penggunaan event group secara berlebihan. Lalu kesimpulan, event groups efektif untuk sinkronisasi multi-event di FreeRTOS. Pahami anatomi dan API untuk implementasi yang optimal. Lalu gunakan contoh nyata seperti sinkronisasi multisensor untuk merancang sistem embedded yang solid dan responsif. Dan mewaspadai jebakan stack size dan lakukan optimasi memori secara berkala untuk menghindari overflow dan perilaku tak terduga. Berikut ini adalah video percobaan pada praktikum. Pada praktikum ini menerapkan fitur FreeRTOS Event Group untuk mengatur sinkronisasi antar task secara efisien. Dalam program yang dirancang terdapat beberapa task independen seperti task pembacaan sensor dan task pengendali aktuator. Event group dimanfaatkan sebagai penanda atau flex binner yang mengordinasikan kapan sebuah tindakan harus dieksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Seperti pada video, di sini terdapat sensor ultrasonik, kemudian ESP32, lalu potensio, LCD, dan servo, yang dimana pembacaan potensiometer untuk menggerakkan servo dan sensor ultrasonik bisa dilakukan bersamaan dan kemudian hasil pengukuran dari posisi servo dan pembacaan jarak dari sensor ultrasonik ditampilkan pada LCD. Berdasarkan hasil pengujian pada alat yang telah dirakit, sistem dapat berjalan dengan sinkronisasi yang sangat baik seperti yang bisa dilihat pada layar LCD saat sensor mendeteksi jarak sebesar 18,03 cm dari sensor ultrasonik. Sistem langsung memicu event group untuk mengirim sinyal ke task servo dan task display. Respon dari aktivitasnya terlihat dari motor servo yang langsung bergerak menuju sudut 180 derajat. Sementara LCD memperbarui informasi jarak dan posisi sudut tersebut secara bersamaan tanpa adanya delay yang mengganggu performa dari ESP32. Penerapan event group ini terbukti meminimalkan penggunaan memori dibandingkan metode polling yang konvensional.
Mungkin sekian video dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.